2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Adia di podcast Teko. Oke, seperti biasanya nih, aku nggak mungkin banget sendirian buat podcast kali ini. Jadi aku ditemenin sama dua orang yang gak kalah penting dari episode-episode sebelumnya. Ini tuh emang benar-benar mereka tuh penting banget di Fakultas Teknik. Sebagai wajahnya Fakultas Teknik. Boleh ya kenalin ada siapa? Halo, perkenalkan nama saya Kunta Najmal Firdaus dari Prodi Teknik Informatika. Dulu saya pernah menjabat menjadi Duta Utama Fakultas Teknik. Oke, dulu katanya berarti Akunta ini udah lengser ya? Betul. Oke, berarti yang di sebelah kiri aku ini ada Teh. Siapa Teh? Halo semuanya, saya Viana Uttara Putri dari Prodi Sistem Informasi. Saya sekarang menjabat sebagai Duta Utama Fakultas Teknik. Oke, mungkin untuk Akunta boleh tahu nggak sih Akunta ini menjabat Duta Fakultas Teknik tahun berapa? Saya dulu menjabat Duta Fakultas Teknik 2021 sampai 2022. 2022. Oke. Kalau Teh Vio ini berarti dari 2000 berapa? Dari 2023 sampai 2024. Oke, jadi satu periodenya ini 1 tahun ya, A. Oke. Nah, Akunta sama Teh Vio ini emang menjabat duta utama atau duta Fakultas Teknik ini sendiri. Dari Akunta dulu mungkin. Untuk saya karena pemilihan dutanya waktu itu saya dikerucutkan dan juga dipilih menjadi duta utama, mungkin saya ya udah jadi duta utama saja. Oke. Kalau Teh Vio ini sendiri atau emang punya partner nih? Kalau saya punya partner yaitu Falahin dari Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, dari Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangan inti nih, mau tahu dong nih Teh, Duta Fakultas Teknik menurut pandangan kalian itu apa sih? Dari saya ya, Duta Fakultas Teknik itu adalah wadah bagi mahasiswa teknik untuk menjadi wadah aspirasi mahasiswa gitu, untuk mahasiswa tersebut mengembangkan potensi di dalam potensi mereka masing-masing untuk kampus. Dan juga yang pertama itu, yang kedua menjadikan duta tersebut menjadikan duta tersebut berkontribusi untuk mengenalkan kampus di halayak masyarakat. Oke, itu menurut pandangan Akunta. Nah, menurut pandangan Teh Vio, Duta Fakultas Teknik itu apa sih Teh? Duta Fakultas Teknik itu ikon besar di fakultas yang menjadi seperti untuk memotivasi ya para teman-teman yang ada di Fakultas Teknik ini tentunya, dan sebagai wadah atau penyalur aspirasi dari mahasiswa. Oke, jadi intinya Duta Fakultas Teknik itu sebagai ikonnya Fakultas Teknik gitu mungkin ya, Teh. Oke, aku dari tadi minum terus nih Teh Vio-nya. Kasian. Boleh. Kebetulan aku love language-nya acts of service. Aduh, terima kasih. Kalau aku Oke. word of affirmation. Oh, Makasih ya teteh cantik. Gitu. Oke. Kalau aku kayaknya semua love language aku borong. Oke, balik lagi nih. Udah mungkin ya Teh Vio minumnya udah nggak seret ya. Oke, tadi sempat mau misuh-misuh sebenarnya ke operator. Sayanya yang nggak dikasih minum nih. Minumnya cuma ada 2. Oke, lanjut lagi mungkin ya. Tadi kita udah tanya apa itu Duta Fakultas Teknik, dan intinya Duta Fakultas Teknik itu ikonnya Fakultas Teknik gitu ya. Nah, untuk mencapai Duta Fakultas Teknik, ada nggak sih tahap-tahap atau proses yang Akunta dan Teh Vio jalani gitu? Untuk tahapannya bagi saya yang menjabat sebagai duta dulu, tahapan-tahapannya itu ada tahapan administrasi, ada tahapan pengujian. Maksudnya pengujian itu kayak kita dites kayak gitu ya, tes pengalaman berorganisasi, skill apa saja mungkin ditanyakan tuh. Terus yang ketiga itu kayak pengkerucutan, kayak misalkan kita memiliki skill apa, nanti kita ditunjukkan, nanti disandingkan dengan anggota-anggota lainnya, dipilih yang mana yang lebih berpotensi lebih bagus gitu.
Nah, di situ nanti kita dijadikan itu penentu utama sih sebagai menjadi duta utamanya gitu. Duta Fakultas Iya. Tekniknya, oke. Mungkin itu dari Akunta. Nah, dari Tevio mungkin Tevio udah melakukan atau menjalani atau melewati ya tahap-tahap apa aja tuh selama penyeleksian? Kurang lebih sama dari Akunta itu kayak pertama administrasi dan kedua itu kita pengkerucutan di wawancara, terus yang ketiga itu pengkerucutan di sesi webinar. Itu adalah tahap seleksi di pengetahuan. Selanjutnya itu di pengkerucutan di unjuk bakat dan selanjutnya itu di photoshoot mungkin. Oke, oh jadi ada photoshoot juga layaknya model gitu ya, Iya, Teh ya. bener banget. Nah, oke jadi emang ini tuh mirip banget penyeleksian kayak kalau di Subang Mojang Jajaka Subang gitu kali ya. Betul. Oke. Sistemnya juga sama sih seperti itu untuk penyeleksian. Ada photoshootnya juga, ya sama, hampir sama-sama saja. Oke, nah kalau boleh tahu untuk apa administrasian ya. Nah, itu apa aja sih yang perlu dikumpulin gitu? Untuk administrasi ya, kan kita ambilnya per semester ya. Per Ya. semester itu ada beberapa kelas gitu. Nah, di situ setiap kelasnya itu menyumbangkan 200, kalau saya dulu ya 250.000 per kelas gitu. Nah, di situ kan ada banyak anak-anaknya. Mungkin kalau misalkan yang satu kelasnya sedikit, mungkin lebih bisa dikurangi juga, tergantung birokrasinya anak-anak BEM sih, anak-anak Iya. organisasi BEM sih, gimana diatur-aturnya gitu. Oh, Nanti dikumpulkan itu per kelas itu ya dikumpulkan biaya untuk duta. Nah, dipilih juga siapa aja nih yang dari kelas tersebut yang ingin mencalonkan jadi duta. Nah, itu kan diputuskan oleh anak-anak yang ada di kelas itu sendiri ya kan. Iya. Nah, itu yang pertama yang administrasi. Terus kalau misalkan sudah terpilih di anak kelas tersebut siapa nih yang udah jadi yang pengen jadi anggota duta nih. Nah, misalkan sudah terpilih nih, sudah ada nih kadernya. Iya. Nah, dia suruh ngisi daftar kayak form gitu, nama atau apalah seperti itu, hal-hal yang administratif ya, hal-hal yang berhubungan dengan kader tersebut. Nah, habis itu setelah itu kan nanti bakal bakal direntengin sama anak-anak BEM gitu. Oh, ini dari satu kelas ini sudah dapat kadernya itu. Setelah itu baru dibentuk lagi sistem untuk sistem untuk pemilihan dutanya lebih spesifiknya lagi. Iya. Oke, jadi emang sistemnya itu pendaftaran per kelas ya. Iya. Tapi yang ngiriminnya itu perwakilan dari setiap kelasnya gitu. Jadi Betul. enggak semua anak kelasnya ikut. Oke, kayak gitu. Ada nggak sih buat Akunta atau Tevia sendiri waktu menjalani tahap penyeleksian itu ada hambatan nggak dari diri sendiri ataupun dari mahasiswa atau pihak lain? Kalau dari saya sendiri ya, yang pertama dari tahap penyeleksian itu mungkin dari kesibukan saya sendiri pribadi, untuk saya pribadi ya, karena saya ketika pemilihan duta itu saya juga dalam keadaan bekerja dan juga menjadi mahasiswa juga. Menjadi mahasiswa kita kan harus mengurus mata kuliah, mengurus pertemuan-pertemuan bersama dosen. Terus untuk bekerja juga saya kan harus mengadakan meeting terhadap perusahaan-perusahaan juga, orang-orang yang ada di perusahaan atau kayak gitu. Ya tergantung sih, lebih kompleks lagi untuk pribadi masing-masing orang-orang yang ingin mencalonkan menjadi duta itu. Itu yang untuk saya pribadi, Iya. untuk penyeleksian. Ya di situ juga kan saya tahu ada tanggung jawab di duta juga untuk menjadi calon anggota duta gitu. Nah di situ kan ada tahap seleksi, saya menyesuaikan saja gitu, menyesuaikan mengatur jadwal juga terhadap penyeleksian tersebut. Oke, jadi Akunta selain sibuk kuliah juga dulu tuh bekerja juga ya? Iya Sampai betul. sekarang? Sampai sekarang sih teh. Boleh dong, loker. Insya Allah teh, saya usahakan agar Universitas Mandiri bisa berkontribusi juga. Oke, boleh nih. Nah, buat yang mungkin mau lulus atau udah lulus, boleh hubungin Akunta. Siapa tahu butuh info loker. Insya Allah. Oke, tadi tanggapan dari Akunta. Kalau tanggapan dari Tevio sendiri nih, yang dimana Tevio baru kan ya, baru Iya. menjabat dari jadi duta Fakultas Teknik. Nah, apa sih hambatannya waktu di tahap penyeleksian ini dari diri sendiri maupun mahasiswa atau pihak lain? Ada gak?
Kalau untuk hambatan alhamdulillah gak ada karena saya menjalaninya di waktu luang, tidak ada kesibukan dan juga saya menjalaninya dengan sesenang hati. Oke, jadi kalau dari Teh Vio sendiri, alhamdulillah mungkin lingkungannya mendukung semua ya Teh. Dan Teh Vio-nya juga mungkin ikhlas dan senang menjalaninya. Jadi eh, cukup lancar untuk tahap-tahap penyelesaian data ini. Oke, mungkin mohon maaf ya banyaknya mobilitas di sini karena emang kita berada di tengah-tengah ruang BEM. Oke. Mungkin Teh Vio takut kesemutan, boleh diselonjorin kakinya. Boleh. Santai Kita aja ya. santai. Sambil olahraga juga takut pegal-pegal kan ya. Saya soalnya mau minum dulu, haus. Nah, Ikutan minum deh. oke. Oke, udah siap, kita lanjut ya ke perbincangan selanjutnya nih. Nah, buat akuntan nih sebagai apa ya, mantan. Iya, Disebutnya betul. mantan. Boleh deh, mantan. Mantan duta Fakultas Teknik. Apa sih yang jadi harapan Akunta buat duta-duta selanjutnya nih, duta-duta sekarang ini? Harapan saya untuk anggota duta sekarang nih ya, lebih bisa berbaur lagi dengan anggota-anggota lainnya, anggota BEM, anggota HIMA, dan berbagai macam sivitas yang ada di kampus lah, termasuk dosen dan juga mahasiswa, itu yang pertama. Terus mereka juga anggota duta ya, lebih khususnya bisa menerima berbagai macam aspirasi, kritikan terhadap mereka sendiri, maksudnya untuk kampus. Ya. Jadi sehingga si duta itu bisa bisa membentuk visi gitu dari berbagai macam aspirasi dan juga kritikan tersebut, sehingga kan membentuk potensi-potensi terhadap mahasiswa dan juga dutanya tersebut, sehingga Iya, betul. membentuk kesinambungan terhadap kampus ya, biar lebih bagus lagi kampusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan di duta itu bisa lebih banyak kegiatan atau aktivitas yang berhubungan untuk promosi kampus di luar kampus ya, seperti misalkan mengadakan ya apa namanya teh, kunjungan terhadap SMA atau SMK dan juga mempromosikan kampus, terus mengadakan lomba dari luar, misalkan ada lomba nih dari luar. Nah, si duta itu menghubungkan antara kampus dan juga lomba-lomba tersebut atau acara-acara tersebut. Misalkan ada juga lah pokoknya kegiatan atau aktivitas yang bisa memperkenalkan kampus dari duta itu, saya harap bisa dihubungkan gitu ya. Iya, jadi Duta itu melibatkan duta ya gitu di melibatkan dalam melibatkan duta. kegiatannya. Mm-mm. Oke. Ya. Terus yang ketiga, saya harap anggota duta sekarang sih saya sangat yakin karena potensi mereka itu sangat bagus ya Teh ya. Teh Vio, ada Teh Faulahin, ada Mas Faulahin. Itu pokoknya mereka potensinya sangat bagus, skill-skillnya sangat bagus, kecakapan berbicara dan juga berinteraksinya saya sudah yakin. Semoga saja bisa diarahkan ke hal yang lebih bagus sehingga bisa memajukan duta, bisa memajukan berbagai macam organisasi yang ada di kampus dan juga kampus itu sendiri. Oke, itu mungkin harapan dari Akunta untuk duta-duta yang sekarang. Oke, untuk Teh Vio mungkin dengan teman-teman duta yang lain, apa sih langkah Teh Vio dan teman-teman duta yang lain untuk teknik gitu? Langkah-langkahnya itu yang pertama kita bakalan bekerja sama untuk membangun berbagai aspirasi dari para mahasiswa teknik yang nantinya dapat disalurkan nih kepada Fakultas Teknik, bahwa berbagai potensi itu ada di para mahasiswa teknik ini. Oke, gitu ya. Nah, berarti kan Teh Vio ini termasuk mahasiswa baru ya Teh ya? Boleh Ya. tahu sekarang Teh Vio ada di semester berapa? Semester 1 naik semester 2. Oh, oke. Karena kemarin udah UAS ya. Iya. Nah, berarti Teh Vio udah menjalani semua rangkaian ospek di kampus Universitas Mandiri di Fakultas Teknik ini. Lagi menjalani yang satu lagi. Oke, Semangat, tinggal oke, semangat ya Teh. Iya. Berarti tinggal apa? Tinggal lagi sekarang saya lagi menjalani bersama mahasiswa Fakultas Teknik menjalani ospek yaitu MKM atau masa keakraban mahasiswa. Oh, itu kalau boleh tahu kegiatannya kayak gimana sih Teh? Mungkin bisa diulas sedikit aja.
Kegiatannya itu ada dibagi dua, ada kegiatan lapangan dan kegiatan ruangan. Dan yang sudah kami lewati itu kemarin kegiatan ruangan. Di kegiatan ruangan ini kita diberi pematerian, games, dan kita juga dikasih isoma tentunya ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Oh mungkin dulu itu bukan MKM ya, tapi Mabim mungkin ya. Iya, Ya, betul. Oke, kita dulu oke. Mabim. Oh berarti zaman Akunta dan Iya, saya Mabim. berarti sebutannya Mabim, tapi sekarang MKM gitu ya. Berarti tinggal MKM apa tuh teh? Tinggal MKM lapangan. MKM lapangan. Wah, nah di situ seru banget nih. Nah, setahu aku kan di Mabim atau MKM itu kan pasti ada upload Twibbon dan lain-lain. Nah, buat kalian-kalian nih yang pengen tahu keseruannya mahasiswa-mahasiswa baru ini, mungkin wajah-wajahnya pengen tahu ya wajah-wajahnya secantik apa, seganteng apa. Kan biasanya mereka suka disuruh upload video atau foto. Nah, boleh nih kalian kepoin video atau fotonya di sosmed BEM Fakultas Teknik Universitas Mandiri. Jangan lupa follow akun-akun lainnya kayak Spotify, TikTok, dan YouTube juga. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu berita terupdate kita. Oke? Nah, selanjutnya nih kita ngobrol-ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi. Pegel nggak teh? Enggak, santai. Kita bisa refleksi. Oke. Ya. Berarti bisa lanjut ya? Boleh, boleh. Teh, oke. Oke, tadi udah perihal langkah-langkah. Nah, kalau yang saya tahu kan duta itu salah satu mungkin disebutnya apa ya? Organisasi di bawah naungan BEM mungkin Betul. atau gimana? Duta itu adalah organisasi di bawah naungan BEM, terutama organisasi sosial dan juga budaya. Iya, Oh ya, Departemen Sosial dan juga Budaya. Seni Budaya dan Olahraga Kalau sekarang sekarang ya. itu. Iya. Oke, mungkin itu tuh berarti gimana sih cara duta bekerja sama BEM? Ya, sebenarnya mudah saja sih, Teh. Kalau kan kita apa namanya sekarang sosial dan juga budaya, Seni Budaya dan Olahraga. Departemen Seni Budaya dan juga Olahraga ya. Ya. Nah, itu kita harus perbanyak ini aja interaksi sama mereka. Kita sebagai anggota duta harus memperbanyak interaksi sama mereka gitu. Soalnya kan departemen tersebut lebih mengetahui kondisi kampus tersebut gitu ya. Iya. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan, kegiatan apa saja yang sedang di atas yang sedang aktif-aktifnya gitu. Nah, di situ kan duta bisa melihat, bisa mengulik gitu. Hal apa saja yang bisa kita bentuk, kontribusi apa saja yang bisa kita bentuk di kegiatan atau aktivitas tersebut yang pastinya bisa menjadikan hal bermanfaat untuk kampus dan juga untuk mahasiswa gitu. Di situ kan duta juga kan bisa terlihat gitu, oh kontribusinya bagus juga nih untuk kampus nih. Apa aja yang bisa kita lakukan terhadap aktivitas itu gitu. Yang pastinya mengandung hal promotif gitu ya. Promotif yang pertama itu, yang kedua itu hal yang pastinya itu hal yang mendidik juga ya. Iya. Hal akademik yang bagus gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan kita gitu, teknik. Oke. Dengan yang berhubungan dengan teknik berarti sekaligus dengan mahasiswa-mahasiswanya ya. Iya, betul. Berarti duta ini juga kedepannya harus lebih sering bekerja sama dengan ini mungkin ya, kalau sekarang ada Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa mungkin betul. itu ya. Nah, kalau untuk Tevian ya, apa sih yang bisa Teh Pio lakukan sekarang ini sebagai duta Fakultas Teknik untuk Fakultas Teknik? Untuk sekarang tentunya saya akan mengajak teman-teman untuk ayo ikut berpartisipasi di dalam setiap acara yang ada di Fakultas Teknik, dan juga untuk mengajak teman-teman ayo untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya.
Oke, aspirasi. Nah, ngomong-ngomong tentang aspirasi nih, Tevio sama Akunta tahu nggak sih kalau kita juga punya form yang bentuknya itu Google Form tentang aspirasi mahasiswa. Tahu Iya, nggak nih? kalau saya baru tahu dikarenakan kegiatan ini saya jadi tahu, podcast ini jadi tahu. Oke, Nanti jadi saya cek. Oke. Nah, jangan lupa mungkin untuk yang belum cek juga boleh cek ada di Instagram BEM Fakultas Teknik ya. Nah, kalau misalnya untuk TVO sebelumnya udah tahu ada form aspirasi mahasiswa ini. Sebelumnya udah lihat tapi belum saya cek. Oke, mungkin setelah ini bisa kalian kepoin di Instagram BEM Fakultas Teknik. Oke, buat Akunta sama Tevio nih, mungkin karena Akunta sudah lengser ya. Tevio ini kan bukan sebentar lagi, emang sekarang tuh lagi marak-marak, lagi rame nih perihal promosi kampus. Nah, kalau buat Teh Vio ini apa sih yang mau eh, Teh Vio kontribusikan di acara promosi kampus ini? Tentunya yang saya kontribusikan adalah tentang pengetahuan ya. Pengetahuan apa saja sih yang ada di Fakultas Teknik ini? Tentunya ada berbagai macam prodi dari sistem informasi, teknik informatika, dan teknik komputer komputer dan jaringan. Di situ saya akan memperkenalkan kepada para siswa-siswa di SMK atau SMA bahwa ini loh yang ada di fakultas kami ini, dan ini sebagai bahan acuan ya untuk mereka mau memilih yang mana untuk jenjang karir mereka. Oke, seperti itu ya. eh nah, buat akuntan ya, sama Teh Pia juga, cuman aku mau nanya nih ke Akunta. Kan Boleh. katanya tadi Akunta dulu tuh sambil kerja juga. Gimana gitu cara Akunta untuk memanage waktunya dari mungkin kesibukan kuliah, terus juga ada kerjaan juga dan tugas dari dutanya ini. Yang pertama kita harus mengetahui dulu ya, mengetahui batasan kita. Kalau misalkan kita batasannya tidak diketahui, misalkan batasan kegiatan kita, batasan sebagaimana kita sekuat apa kita menjalani kegiatan kita gitu. Nah, itu pengetahuan itu. Nah, yang kedua kita harus membentuk apa namanya, memanajemen diri gitu. Intinya integritas diri itu dipentingkan untuk mengontrol diri kita. Misalkan yang pertama nih, hal yang berhubungan dengan hal yang pertama, itu kita harus mengetahui berbagai macam kegiatan yang harus kita lakukan dalam sehari itu. Misalkan sehari ini saya kerja nih, kerja itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Terus ada kegiatan di kampus nih. Kegiatan di kampus itu kita harus mengetahui dari jam berapa sampai jam berapa, atau tanggung jawab di kampus dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalkan bertabrakan waktunya, itu kita harus mengontrol atau memanajemen waktu tersebut atau kegiatan tersebut dengan profesional gitu tentunya. Itu skill sih harus dibutuhin teh. Oke. Iya, Jadi skill balance-nya itu iya. 50-50. Misalkan kerja sambil ngampus bisa, kerja sambil ngampus bisa, karena zaman sekarang itu tidak dibatasi oleh apa namanya, interaksinya itu tidak dibatasi. Kita kalau misalkan kerja, ya saya pribadi karena kerjanya dari apa namanya, dari bidang trading kayak gitu, saya bisa berinteraksi dengan karyawan-karyawan atau partner-partner saya dengan menggunakan Zoom, Discord gitu. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah, saya juga sudah melakukan mata kuliah nih, melakukan pembelajaran. Saya langsung buka Discord, saya langsung pantau pembicaraan dengan partner saya atau kami. Oke. Intinya skill balance kita untuk mengatur diri kita, integritas diri itu diperlukan juga sih. Oke, jadi untuk memanage waktu juga butuh skill Iya ya. betul. Oke, untuk Tevio nih, kita belum berbincang, kita belum ngobrol kalau Tevio selain kuliah, Tevio sibuk apa lagi nih? Untuk kesibukan di luar itu saya sama seperti Akunta bekerja juga tapi di posisi part time ya untuk mengisi waktu luang, karena apalagi lagi libur kayak gini kan sesudah UAS, jadi kita banyak banget nih waktu luang. Nah, di sela-sela itu saya mengusahakan untuk part time. Selain untuk mengisi uang, tentunya untuk mengisi kantong jajan. Oke. Saya juga begitu.
Emang yang dibutuhin buat remaja jompo kayak kita ini Iya, cuman betul. asupan 5 sehat 5 miliar sih. Jadi Ngomong-ngomong- banyakin part time. Ngomong-ngomong remaja jompo, kita peragangan lagi boleh kali ya? Boleh. Perdagangan. boleh. Mungkin si Tete ya gimana? Atuh dah ya remaja jompo butuh sedikit pemanasan. Iya, Oke. butuh sedikit pemanasan. Bisa lanjut lagi ya Teh? Bisa. Nah, Oke. tadi Teh Vio juga bilang kalau Teh Vio part time nih. Gimana kalau misalnya tiba-tiba ada tugas atau tanggung jawab yang harus dikerjakan bersamaan dengan kerja part time-nya Teh Vio? Gimana Teh Vio cara Teh Vio buat memanage waktunya? Kalau di tempat part time saya, alhamdulillahnya sangat dimudahkan untuk izin ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan yang di kampus yang terbilang sangat penting, saya bisa izin ke bos saya tentunya. Dan alhamdulillahnya bos itu mengerti bahwa saya itu anak kuliah. Jadi di tempat kerja saya itu sangat memaklumi untuk anak kuliah itu bekerja gitu. Jadi nggak apa-apa, selesaikan dulu tugas-tugas di kuliah baru bisa bekerja. Oke. Mungkin nanti lagi kalau Teh Vio ada urusan urgent di kampus bisa kali Teh hubungi saya. Boleh. Jadi saya yang gantiin part time gitu. Karena saya juga butuh mengisi kantong jajan. Ya betul, kita butuh Udah kanker gitu ya. Iya. Kantong kering. Udah emang lagi kering-keringnya banget gitu Teh. Oke, lanjut ya, kita ngomongin seputar duta lagi nih. Kalau menurut Teh Vio dan Akunta nih yang sama-sama Akunta pernah menjabat sebagai duta dan Teh Vio yang baru menjabat duta, apa sih perasaan Akunta sama Teh Vio bisa ada di titik ini jadi duta utama gitu kan ya, yang ikonnya Fakultas Teknik. Dari Teh Vio dulu mungkin ya. Perasaannya tentunya sangat senang sekali ya, karena telah disupport, diberikan motivasi dan lain-lain yang menjadikan itu suatu kebanggaan ya untuk diri saya sendiri. Dan alhamdulillah teman-teman saya juga bangga gitu kepada diri saya, kayak wah hebat banget ya gitu bisa jadi duta. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kebanggaan teman dan keluarga mungkin Iya. ya. Oke. Kalau dari Akunta nih, gimana waktu itu perasaannya bisa ada di titik menjabat sebagai duta utama Fakultas Teknik? Kalau saya sangat senang dan juga bersyukur ya Teh. Ya. Senang karena saya sudah menjadi duta utama, ya betul juga karena sudah banyak yang support dan juga mendukung, akhirnya saya jadi duta utama, akhirnya saya senang gitu. Terus saya bersyukur sekali dikarenakan saya bisa menambah pengalaman saya di organisasi duta. Terus kan ada sisi-sisi hal yang kita alami gitu. Jadi menambah pengalaman juga. Saya sangat bersyukur sekali. Gitu. Nah, hal yang dialami tuh apa aja tuh, A? Ya banyak lah jatuh bangun Teh. Oh, Jatuh bangun seperti banyak kritikan atau masukan yang bisa menekan diri kita gitu pribadi. Untuk saya pribadi ya, entah untuk anggota duta lainnya mungkin tidak tertekan, tapi untuk saya ini sangat shaming sekali gitu. Karena ini seperti seolah-olah membuka sisi baru saya gitu. Jadi ya lumayan shaming juga, lumayan kaget. Ya pertama itu dijadikan pengalaman juga. Saya sangat bersyukur sekali. Terus yang kedua itu bisa menambah-nambah skill lah. Bisa mengetahui oh duta itu membutuhkan skill interaksi dan juga membutuhkan skill wawasan. Ya banyak lah gitu. Itu bisa membuka kesadaran kita terhadap diri kita untuk mengembangkan diri gitu. Saya sangat bersyukur sekali. oke. Jadi mungkin karena Akunta ini sudah setahun menjabat ya, mungkin lebih. Jadi tidak hanya perasaan senang yang Akunta dapat ya. Sebelumnya terima kasih Pengalaman buat yang banyak Akunta juga, sama yang Teh bisa Vio nih yang membuka udah sisi lain menyempatkan dari Akunta. sedikit banyaknya waktu buat duduk di sini ngobrol-ngobrol bareng aku dan podcast nih. Oke, mungkin jangan kapok ya. Mana cuman di siapinnya minum. Oke. Mungkin dari aku nih jangan kapok-kapok ya Teh. Iya. Meski tadi sampai kesemutan sedikit. Ya, tapi seru nggak dia? Seru Teh. sekali Teh. Seru banget. Oke. Apalagi tetehnya cantik gini. Betul, kita jadi terbuka dikarenakan kecantikan tetehnya. Salting guys. Saya yang malah setting.
Akun teh juga paling ganteng di sini. Alhamdulillah. Soalnya Karena kita kan- cewek, Iya betul. cowok Betul sendiri. sekali. Ada operator tapi nggak ngaruh. Soalnya nggak ada di frame. Oke, yang punya saran nih untuk episode selanjutnya, boleh mungkin komentar di kolom di bawah ini. Di bawah ini. Atau dari ininya ada. Iya, nah atau bagi yang belum nonton episode sebelumnya, boleh nih ditonton. Apalagi yang di moderatori oleh aku, wajib ditonton. Harus Oke. ditonton ya, Iya, wajib. harus Ada aku wajib. nih Nah, sekarang. ngomong-ngomong nih tentang nonton, aku entah udah nonton semua episode belum? Nah itu teh dikarenakan saya diundang di podcast ini, saya jadi tahu nih. Oh ada episode sebelumnya yang harus saya tonton. Oh, jadi aku entah emang sebelumnya kurang tahu. Iya kurang tahu, ternyata ada juga episode sebelumnya yang sampai sekarang nih saya nggak Iya. tahu. Kalau misalkan nggak diundang mungkin saya nggak bakal nonton. Waduh, Iya waduh. iya teh Untung udah lengser jadi duta. Kalau masih menjabat duta saya pecat. betul. Aduh teh. Sangat Oke. disayangkan sekali. Buat Tevio, jangan-jangan Tevio juga nggak tahu nih kalau ada podcast ini nih. Udah tahu. Ah, udah Kebetulan tahu. tahunya tuh waktu pas masa MKM ya, karena saya disuruh follow sama operator Oh, yaitu Sangat aku bagus sama. sekali, keren. Itu taktik ya namanya. Tapi udah nonton belum podcastnya? Kalau nonton belum karena belum sempet nonton. Belum sempet nonton ya. Nah. Oke, aku ngerti ya karena kan Tevio sibuk kerja juga kan katanya ya. Gitu. Terus juga nah nanti boleh Tevio nonton kalau misalnya di part time lagi slow ya, lagi nggak ada pelanggan mungkin. Daripada ngelamun mending nonton. Nah itu diajak juga bosnya, siapa tahu bosnya Duda kaya raya. Waduh, berbahaya. Bercanda guys. Oke, buat Tevio sama akun teh juga mungkin di belakang boleh ya kalau ada ini saran-saran buat konten-konten selanjutnya. Oke. Mungkin segitu aja ya. See you next time. Bye bye. Makasih ya akun Tevio. Alhamdulillah. Gatel loh, pengen gini terus. Kenapa ya?